Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Argenata dengan NIM 2170231013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dengan judul Sistem Deteksi Api Berbasis Video Menggunakan Metode Convolutional Neural Network atau disebut CNN. Sini selanjutnya kita akan membacakan abstrak. Abstrak Kebakaran merupakan bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar baik secara material maupun korban jiwa, sehingga dibutuhkan sistem deteksi dini yang cepat dan akurat. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi api berbasis video menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengenali pola visual kompleks dalam mendeteksi keberadaan api secara real time. Sistem ini menggunakan rekaman video sebagai input dan mengidentifikasi api berdasarkan ciri-ciri visualnya. Data latih yang digunakan meliputi video berisi kejadian api dan kondisi tanpa api, yang kemudian diolah melalui model CNN untuk menghasilkan model deteksi yang optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi tinggi dan mampu memberikan respon cepat, sehingga cocok untuk diterapkan sebagai sistem peringatan dini kebakaran. Diharapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan dengan mendeteksi kebakaran lebih awal. Selanjutnya ini versi Inggrisnya. Selanjutnya pengantar kata pengantar di sini bisa kita lihat. Next, di sini daftar isi, kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel, dan bab satunya. Bab satu pendahuluan, di sini saya akan membacakan latar belakang masalah. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering kali menimbulkan kerugian besar, baik dari segi materi maupun korban jiwa. Kebakaran yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebar dengan cepat sehingga memperparah dampak negatif yang ditimbulkan seiring dengan perkembangan teknologi. Muncul kebutuhan akan sistem deteksi kebakaran yang lebih cepat dan akurat, terutama untuk area yang sulit dipantau secara langsung oleh manusia. Teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menghadirkan solusi dalam bidang ini, salah satunya dengan menggunakan CNN yang dapat mendeteksi objek berbasis video. CNN dikenal efektif dalam mengenali pola visual yang kompleks sehingga memiliki potensi yang tinggi dalam deteksi api berbasis video secara real time. Dalam penelitian ini, metode CNN diterapkan untuk membangun sistem deteksi otomatis dari rekaman video. Dengan menggunakan teknologi ini, sistem diharapkan mampu mendeteksi kebakaran api secara cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Terus kita baca identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem deteksi api berbasis video, yaitu satu, sulitnya memantau area yang luas atau terpencil secara terus-menerus oleh manusia. Dua, keterlambatan dalam mendeteksi api yang dapat mempengaruhi dampak kebakaran. Tiga, kebutuhan akan sistem otomatis yang dapat mendeteksi api secara real time dengan tingkat akurasi yang tinggi. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana merancang sistem deteksi api berbasis video menggunakan metode CNN. Dua, seberapa akurat dan cepat sistem deteksi api yang dikembangkan dalam deteksi api pada video. Tiga, bagaimana performa metode CNN dalam deteksi keberadaan api dibandingkan dengan metode lain. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama, mengembangkan sistem deteksi api otomatis berbasis video menggunakan metode CNN. Nah, kedua, mengukur tingkat akurasi dan kecepatan sistem dalam mendeteksi keberadaan api pada video. Tiga, mengevaluasi keefektifan metode CNN dalam mendeteksi api berbasis video. Selanjutnya manfaat penelitian. Satu, bagi penulis, menambah pemahaman tentang CNN dan penerapannya dalam deteksi api berbasis video, memberikan pengalaman dalam merancang sistem berbasis video dengan teknologi kecerdasan buatan, meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan analisis data. Dua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menyumbangkan solusi dalam deteksi kebakaran lebih cepat dan efektif, memberikan wawasan tentang penerapan CNN untuk deteksi api dan aplikasi lainnya. Tiga, bagi masyarakat dan keamanan, membantu memberikan peringatan dini untuk mencegah kebakaran dan kerugian material, mengurangi dampak kebakaran dengan deteksi lebih cepat. 4. Bagi industri dan penelitian selanjutnya, dapat diterapkan oleh perusahaan dalam sistem deteksi kebakaran menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi deteksi bencana lainnya.
Kontribusi penelitian, pengembangan metode deteksi api video yang memanfaatkan metode CNN. 2. Penyediaan sistem otomatis yang mampu mendeteksi api secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi. 3. Meningkatkan keselamatan di area-area yang rawan kebakaran melalui peringatan dini berbasis AI. Sistematika penulisan di sini kita bisa melihat bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. 2. Tinjauan pustaka membahas teori-teori dasar yang mendukung penelitian ini, termasuk konsep tentang deteksi api, metode CNN, serta penelitian-penelitian dahulu yang relevan. 3. Metode penelitian. Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tahapan pengumpulan data, pemrosesan data, dan perancangan model CNN serta pengujian sistem. 4. Hasil dan mengurangi hasil dan implementasi dan pengujian sistem deteksi api berbasis video serta analisis kinerja sistem berdasarkan akurasi dan kecepatan deteksi. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Jadi kita bisa menyajikan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama di sini saya akan membacakan tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, penelitian akan melakukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dan panduan agar tidak plagiarisme. Yang pertama, penelitian pertama dengan judul penelitian Fair Video Image Detection based on Convolutional Network yang dilakukan oleh Wen Wang dan Jan Pili pada tahun 2020. Ini kita bisa melihat penelitian pertama dijelasin ini. Penelitian kedua dengan judul penelitian deteksi api pada video menggunakan metode multi-feature fusion dan CNN yang dilakukan oleh Farhan Bari Marwanaya dan kawan-kawannya. Sini kita penelitian ketiga dengan judul penelitian A Fire Detection Algorithm Using Convolutional Neural Network yang dilakukan oleh Ahmed Al-Sheikhi pada tahun 2022. Penelitian keempat dengan judul penelitian deteksi api pada video menggunakan metode Artificial Neural Network yang dilakukan oleh Budiman Rabbani dan teman-temannya. Penelitian kelima dengan judul penelitian Smoke and Fire Detection based on Convolutional Neural Network yang dilakukan oleh Evira Sukma Wahyuni dan teman-temannya pada tahun 2019. Dan di sini kita bisa melihat tabel literatur reviewnya dengan nama penulis Wen Wang Tiang Ping Li dengan judul penelitian Fire Video Image Detection Based on Convolutional Neural Network tahun 2020. Hasil penelitiannya menggunakan algoritma Convolutional Neural Network menghasilkan akurasi 97,1% kecepatan deteksi cepat dibanding metode lain. Akurasinya 95,9%, menawarkan deteksi api real time. Jadi pembedaan penelitiannya saya menggunakan ini. Kemudian Farhan Bari Marwanaya dan judulnya deteksi api pada video menggunakan metode multi-feature fusion dan CNN. Hasil penelitian menunjukkan akurasi 96,67%, mengurangi false positif, dan menggabungkan deteksi warna dan gerak dalam CNN untuk deteksi api pada video. Di sini saya perbandingannya dengan judul saya, karena saya belum menemukan data-datanya. Mungkin dalam video atau dataset di Kaggle. Itu di sini dari Ahmed Al-Sheikhi. A Fire Detection Algorithm Using Convolutional Neural Network. Hasil penelitiannya menunjukkan akurasi 97,73% dengan presisi 98,41% dan recall 98,94%. Algoritma cepat dan akurasi dengan deep learning. Saya akan membandingkan dengan judul saya karena tidak mempunyai dataset dari Kaggle ataupun video-video api dan non-api. Selanjutnya Budiman Rabbani dan lain-lain. Smoke and Fire Detection based on Convolutional Neural Network 2021.
Penelitian menunjukkan akurasi 96,%, recall 97, presisi 97, akurasi validasi 86,6. Waktu deteksi rata-rata 6 menit atau 6 detik, hanya segini. Hasil akurasi dari penelitian yang menggunakan metode ANN adalah akurasi training 97,02, akurasi testing 97,8, akurasi validasi 86,6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan algoritma deteksi api yang cepat dan akurat dengan menggunakan pendekatan deep learning dengan menggunakan dataset video yang terdiri dari 50 video api dan 50 video non api. Sini selanjutnya Elvira Sukma Wahyuni dan temannya Muhammad Henry, Smoke and Fire Detection based on Convolutional Neural Network. 2019, hasil penelitian menunjukkan akurasi 94, asap 94% asap, 100% api dari 144 data pelatihan dan 20.000 iterasi dropout diterapkan. Ini membandingkan dengan jurusan. Selanjutnya di sini Penelitian studi di sini pengenalan deteksi api. Deteksi api adalah proses identifikasi adanya api atau kebakaran menggunakan berbagai teknologi seperti sensor atau pengolahan gambar dan video. Habis itu kita di metode deteksi api. Beberapa metode deteksi api yaitu 1. Deteksi berdasarkan warna, 2. Deteksi berdasarkan gerakan gambar, 3. Metode berbasis fitur tekstur, 4. Deteksi berbasis CNN. Kita bisa melihatnya. Kemudian selanjutnya penjelasan apa itu convolutional neural network. Convolutional neural network atau CNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf dalam deep learning yang dirancang untuk memproses data berbentuk gambar. CNN mampu mendeteksi pola atau fitur dalam gambar melalui serangkaian operasi konvolusi, pooling, dan fully connected layers. Sini kita bisa melihat gambar tahapan dari CNN, kemudian komponen-komponen penting dari CNN, yaitu yang pertama convolutional layer. Sini kita bisa lihat fungsi convolutional layer untuk menginput gambar dengan fitur atau kernel untuk mengekstraksi fitur dasar, salah seperti tepi dan sudut. Habis itu pooling layer bisa dilihat dari gambar yang menjelaskan untuk mengurangi dimensi gambar, biasanya menggunakan operasi max pooling atau average pooling untuk mengurangi komputasi dan menjaga fitur penting. Yang ketiga di sini full connected layer. Layer ini menghubungkan setiap neuron dalam layar sebelumnya dengan neuron di layar berikutnya dan digunakan untuk membuat prediksi. Bisa dilihat gambarnya. Ini. Selanjutnya penggunaan CNN dalam deteksi api. Dalam penelitian ini menggunakan CNN dalam sistem deteksi api, salah satu pendekatan umum adalah melatih CNN untuk mengenai pola api dari berbagai video yang menunjukkan api dalam berbagai kondisi pencahayaan, sudut, dan jenis kebakaran. Model CNN ini kemudian digunakan untuk menganalisis video untuk mendeteksinya adanya api. Jadi kita bisa melihat model warnanya dari tabel aturan warna api. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wen Wang dan Jiang Ping Li mengembangkan sistem deteksi api berbasis CNN yang menggunakan dataset video kebakaran untuk melatih model dalam penelitian ini. Seperti akan gambar-gambar api dalam berbagai situasi dan kondisi lingkungan. Misalnya, hasilnya sistem tersebut mampu mendeteksi api dengan akurasi yang tinggi meskipun dalam kondisi lingkungan yang sulit seperti kabut atau malam hari. Sini tantangan dalam deteksi api berbasis video. Pertama, kondisi lingkungan yang berubah. Kedua, kualitas video yang buruk. Ketiga, kecepatan deteksi. Selanjutnya, penggunaan dataset dalam pelatihan model. Yang pertama, FAIRNet dataset. Yang kedua, KTH Viral dataset. Selanjutnya, penjelasan machine learning. Machine learning adalah subbidang utama dalam data mining yang menggunakan algoritma dan model statistik untuk mengidentifikasi memahami hubungan dan membuat prediksi dari data. Machine learning akan memanfaatkan teknik-teknik yang berbasis data mining untuk menghasilkan model-model prediktif yang lebih baik dan lebih akurat. Dari Raja Guguk 2021. Menurut Teguh Wahyono, machine learning adalah Wahyono ini. Menurut Teguh Wahyono, machine learning adalah bagian dari cabang ilmu kecerdasan buatan
atau AI yang dikhususkan untuk mempelajari tentang bagaimana sebuah komputer mampu untuk belajar dari data agar meningkatkan kecerdasan komputer secara eksplisit tanpa harus mengikuti instruksi terprogram. Wahyono 2018. Machine learning dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu satu, supervised learning, bisa dilihat penjelasannya. Kedua, unsupervised learning, bisa dilihat penjelasannya dari kami, spesies A, dan Ohio. Sorry. 3, reinforcement learning dari Q-learning. Selanjutnya, saya akan membahas deep learning. Deep learning adalah salah satu subfield dari machine learning yang mengutamakan penggunaan jaringan saraf tiruan (ANN) yang sangat dalam, yaitu jaringan yang memiliki banyak lapisan. Deep learning membutuhkan model untuk belajar mengekstrak fitur tingkat tinggi dari data tanpa memerlukan teknik ekstraksi fitur manual. Saya lihat penjelasan lebih selanjutnya. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan pemahaman bahasa alam. Ini selanjutnya, Confusion Matrix adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi data ke dalam kelas yang benar. Ini kita bisa melihat gambarnya. Confusion matrix terdiri dari 4 elemen utama, yaitu true positif atau TV, true negatif atau TN, false positif atau FP, false negatif atau VN. Dari elemen-elemen ini, matriksnya dapat kita lihat akurasi TP, TN, TP, TN. Kita bisa lihat dari gambar tersebut dan penjelasan tersebut. Selanjutnya, 3 recall, kedua precision, yang keempat advanced score. Di sini selanjutnya kerangka penelitian. Bisa dilihat dari gambar, dari input, object filtering, frame dataset, CNN extraction, target frame, fitur frame detection. Dari gambar kedua sini kita bisa melihat penjelasannya. Dari input, object filtering, frame dataset, CNN extraction, frame detection. Bab 3, metode penelitian. Di sini saya akan membacakan dari bab 3. 3.1 Desain penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji sistem deteksi api berbasis video menggunakan CNN. Penelitian ini mengadopsi pendeteksi eksperimental di mana-mana model CNN dilatih menggunakan dataset video yang mengandung gambar api dan bukan api. Kemudian tahapan penelitian. Ini kita bisa melihat gambar-gambar dari tahapan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan dataset penelitian dari pertama FAIRNet dataset, yang kedua dari KTH FAIR dataset. Selanjutnya, pre-processing data. Di sini langkah-langkah pre-processing data yang dilakukan. Pertama, ekstraksi file. Yang kedua, resize gambar. Yang ketiga, normalisasi. Yang keempat, konversi ke grayscale, dan yang kelima, augmentasi data. Saya lihat di sini penjelasannya. Selanjutnya, pengembangan model. Model CNN yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan utama yang bertujuan untuk mengekstraksi fitur dari gambar api dan mengklasifikasi apakah gambar tersebut mengandung api atau tidak. Yang pertama, convolutional layer. Yang kedua, pooling layer. Yang ketiga, fully connected layer. Dan yang keempat, output layer. Jadi lihat di sini penjelasannya. 3,5 pelatihan dan pengujian model. Di sini proses pelatihan adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian dataset. Yang kedua,
optimasi model. Yang ketiga, fungsi kerugian. Yang keempat, approach dan batch size. Yang kelima, validasi selama pelatihan. Di sini kita bisa melihat penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, evaluasi dan validasi. Matriks yang digunakan dalam evaluasi ini adalah yang pertama akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, dan yang keempat F1 score, dan yang kelima conversion matrix. Di sini kita bisa melihat penjelasannya. Selanjutnya analisis kebutuhan perangkat. Yang pertama kebutuhan perangkat hardware, komputer atau server. Komputer yang digunakan idealnya sistem memerlukan prosesor yang kuat, misalnya Intel i7 atau AMD Ryzen 7, memori RAM 16 minimal, serta kartu grafis GPU yang mendukung komputasi ini. Yang insentif seperti Nvidia GTX 1080 atau lebih tinggi untuk mempercepat proses pelatihan model CNN. Yang kedua, kamera atau sumber video. Sistem deteksi ini memanfaatkan video yang diambil dari kamera pengawas atau video sumber lain yang berisi rekaman peristiwa kebakaran. Video ini menjadi input utama dalam sistem untuk mendeteksi api. Selanjutnya, kebutuhan perangkat lunak atau software. Yang pertama ada Python. Di sini kita bisa menggunakan TensorFlow, Keras, dan OpenCV dalam pemrosesan data video. Yang kedua, TensorFlow atau Keras. Di sini kita bisa melihat penjelasannya dari open source. Terus OpenCV adalah open source computer vision library untuk pustaka yang digunakan untuk memproseskan gambar dan video. Kita bisa lihat dari pembacaan video frame per frame, konversi warna, dan serta ekstraksi fitur dari gambar. Keempat, CUDA, Compute Unified Device Architecture, adalah platform dan API dari Nvidia GPU itu. Penggunaan CUDA untuk CNN karena GPU akan memproses lebih cepat daripada CPU dalam pemrosesan data besar. Yang kelima, Jupyter Notebook. Jupyter Notebook digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python dalam format yang interaktif. Terus selanjutnya alat pengujian dan debugging. Yang pertama, TensorBoard. TensorBoard adalah alat visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat pelatihan dan performa model secara real time. Yang kedua, PyCharm atau Visual Studio Code. Sini kita bisa melakukan debugging atau menulis kode untuk mengembangkan sistem deteksi api berbasis CNN. Sini bab 4 penutup. Sini kita kesimpulannya adalah yang pertama, efektivitas CNN, yang kedua tingkat akurasi, yang ketiga kecepatan deteksi, yang keempat memanfaatkan GPU, yang kelima tantangan false dan positif, yang keenam keterbatasan dataset, yang ketujuh potensi pengembangan, yang ke-8 penggunaan dalam sistem terintegrasi. Sini kita bisa melihat penjelasannya dari tingkat akurasinya 97%, lalu kemudian dataset yang terbatas. Selanjutnya di sini sarannya yang pertama, memperbaiki dataset seperti untuk mencari dataset lebih banyak atau menambahkan tingkat-tingkat dataset video API dan non-API. Yang kedua, penggunaan teknik dataset argumentasi kayak seperti rotasi, flipping, perubahan skala, dan yang lain-lain. Ketiga, peningkatan akurasi pada dataset dengan noise. Bisa dilihat penjelasannya. Yang keempat, optimalisasi model untuk kecepatan real time. Bisa dilihat penjelasan dari optimalisasi model untuk kecepatan real time. Yang kelima, pengujian pada berbagai platform seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Yang keenam, pengembangan sistem deteksi terintegrasi. Bisa dilihat sini penjelasannya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasi deteksi asap, suhu, dan parameter lain yang bisa dikembangkan dalam berbasis video. Ini daftar pustakanya dari Raja Gugu, Wahyono, Wang Weng, Mariana, Alseki, Rabani, dan Wahyuni.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.